Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Auliananta dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 20. Di sini akan mempresentasikan terkait eh, proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Jaringan Wireless Perpustakaan Menggunakan Penerapan Captive Portal Studi Kasus Perpustakaan Kota Probolinggo. Di sini pendahuluan saya ada 4 poin. Yang di poin pertama adalah pentingnya fasilitas bagi suatu perpustakaan. Nah, perpustakaan sendiri itu merupakan salah satu bagian dari tempat pendidikan yang sangat penting untuk menambah wawasan serta pengetahuan pelajar. Fasilitas yang memadai dapat memudahkan dan memperlancar segala aktivitas yang ada di dalam perpustakaan. Nah, salah satu fasilitas yang kerap disediakan yaitu fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Perangkat tersebut termasuk jaringan komputer nirkabel, yang merupakan salah satu teknologi yang saat ini digunakan secara luas di bidang institusi, termasuk di bidang pendidikan. Layanan jaringan komputer nirkabel ini saat ini juga sedang eh, diadakan di Perpustakaan Umum Kota Probolinggo, tetapi saat ini layanan tersebut masih belum ada pembatasan user. Maka dari itu, penelitian ini eh, akan menghasilkan rancangan jaringan yang di dalamnya akan ada manajemen otoritas dan autentikasi terhadap user yang ingin menggunakan layanan tersebut. Lalu di sini ada tujuan yang akan sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu menghasilkan rancangan pemodelan jaringan menggunakan topologi jaringan pada Perpustakaan Umum Kota Probolinggo. Lalu yang kedua, menghasilkan rancangan pemodelan jaringan menggunakan captive portal dengan metode Agile dan Kanban pada Perpustakaan Umum Kota Probolinggo sesuai dengan kebutuhan user. Lalu di sini manfaat yang ingin dicapai ini adalah membantu Perpustakaan Umum Kota Probolinggo dalam mengelola penggunaan fasilitas internet. Lalu tinjauan pustaka, yang pertama di sini ada Kanban sebagai framework dari metode Agile yang saya gunakan. Jadi Kanban adalah salah satu kerangka kerja dari Agile yang untuk mengimplementasikan pengembangan perangkat lunak. Penggunaan Kanban ini sendiri uh, saya gunakan karena dapat memberikan pengurangan waktu siklus pengembangan, peningkatan kepuasan pengguna, dan peningkatan kualitas produk yang akan dirancang pada penelitian ini. Lalu yang kedua ada Radius. Radius Server adalah sistem yang berfungsi untuk keamanan dan manage user pada jaringan komputer. Jadi pada saat komputer klien akan menghubungkan dengan jaringan, maka server Radius akan meminta identitas user yang berupa username dan password, lalu kemudian akan dicocokkan dengan data yang ada dalam database server Radius, lalu kemudian user diizinkan atau tidak untuk menggunakan layanan dalam jaringan internet. Lalu yang ketiga ada topologi jaringan STAR. Topologi jaringan ini merupakan bentuk komponen komputer jaringan yang saling berhubungan seperti bentuk bintang. Topologi ini saya gunakan karena jika ada perubahan konfigurasi jaringan pada saat pengembangan sedang berlangsung, maka dapat dilakukan dengan mudah melalui satu titik sentral karena setiap perangkat dalam jaringan itu terhubung langsung ke satu titik pusatnya. Itulah mengapa saya menggunakan topologi jaringan sebagai desain pengembangan sistem. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama, melakukan survei di mana dalam survei ada observasi dan wawancara kepada pustakawan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi masalah, studi literatur, dan lalu masuk ke metode agile-nya. Di sini ada planning phase dan development phase. Planning phase ini akan melibatkan identifikasi visi produk, menentukan produk backlog, dan sprint backlog. Lalu di development phase ini ada 4 tahapan yang dilakukan secara
iterasi. Yang pertama ada planning, design, development, dan testing, lalu ada rilis, lalu jika semua ini sudah dirasa cukup, maka akan uh, dihasilkan hasil. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini sama seperti yang di metodologi penelitian, di sini ada planning phase. Fase planning di sini melakukan penentuan uh, kebutuhan pengguna dalam bentuk produk backlog, lalu menentukan sprint backlog, yaitu bagian mana yang penting dan akan dilakukan eksekusi terlebih dahulu pada sprint 1. Lalu produk backlog ini dapat berupa pembuatan fitur login pada portal, setting random password tiap user, pembatasan device, pembatasan waktu, dan sebagainya. Lalu setelah dari planning phase, di sini ada development phase. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan sprint backlog yang akan dilakukan dalam satu sprint. Jadi setiap satu putaran ini merupakan satu sprint. Lalu setelah planning ada desain, rancang tampilan dari hasil yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya ada development dan testing. Development dan testing ini saya menggunakan aplikasi Winbox untuk development, untuk konfigurasi IP pada mikrotik mulai dari IP modem, IP port Ether 1 sampai Ether 4 yang ada di mikrotik. Lalu untuk testing saya menggunakan pengujian black box karena pengujian black box ini berfokus pada persyaratan fungsional sistem. Lalu di tahap rilis ini meninjau kembali pekerjaan dan memastikan bahwa jaringan telah memenuhi kebutuhan dari user yaitu perpustakaan umum Kota Probolinggo, lalu merilis mengeluarkan versi yang terbaru yang sudah selesai kepada user. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.